dengan kepala dinas maupun dengan pihak Polres, karena akhirnya Polres juga bereaksi. Padahal kita juga sebenarnya agak marah ya dengan mereka itu. Mengapa? Karena pada saat keluarga ini melaporkan, mereka ditolak dan disuruh menyiapkan saksi-saksi dan sebagainya serta visum. Sementara kita tahu bahwa visum itu boleh dilakukan pada saat kita ada laporan dulu kepada polisi. Begitu. Tapi oke lah, kita anggap itu oknum. Namun sekarang sudah oleh pihak Polres, Polsek sudah ditangani dan kemungkinan juga sudah tahu siapa pelakunya dan ternyata usianya di bawah umur 12 tahun. Nah, apa sih hukumannya untuk pelaku seperti itu? Ya, memang suka tidak suka dalam sistem peradilan pidana anak bahwa usia di bawah 12 tahun itu harus dilakukan diversi atau kekeluargaan. Jadi anak ini tidak masuk penjara, tidak dipidanakan, tidak disidang dan sebagainya. Dikeluarkan sekolah mungkin? Tapi diberikan efek yang lainnya, efek jerah lainnya. Mungkin dikeluarkan dari sekolah atau mungkin kalau saran saya mungkin jangan dikeluarkan di sekolah ya. Dia tidak boleh sekolah dulu, tapi mungkin dalam 1 tahun dia harus ditempatkan di tempat lain. Contoh misalnya di Tamling mungkin gitu kan, atau Tamling, ya kan di situ ada tempat semua hal ya kan, atau mungkin di Papua, mungkin di mana yang anak itu harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Jadi dia belajar untuk menghargai, betul, ya? Menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, bahwa tubuh orang lain itu bukan milik dia loh, yang seenaknya saja dipukuli sampai akhirnya harus kehilangan organ yang fatal gitu, organ yang vital. Gitu. Karena kalau penjara itu rata-rata membuat anak menjadi lebih hebat lagi. Mungkin tadinya dia mencuri, sekarang dia bisa membunuh dan sebagainya. Tapi pada saat kita berikan dia, dilepaskan di hutan atau ditempatkan di tempat daerah yang dia sama sekali tidak pernah tahu, dan dia harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya, nah disitulah kan ada pembentukan pribadi ataupun karakter. Kenapa bangsa ini makin hari sepertinya kok di mana-mana dari Sabang sampai Merauke itu kekerasan? Mungkin juga Mas Dedi udah dengar SMA 106 ya kan, yang tawuran, yang sudah dikeluarkan 20 orang itu. Terus ada anak SMK juga yang pakai dilempar gitu kan dengan kimia ya, air kimia, zat reaksi kimia itu. Jadi kok kayaknya sadisme, kejahatan dan sebagainya tuh ada di mana-mana. Kalau akar permasalahannya berdasarkan telaah kita. Ini sorry saya potong. Salah siapa ya? Sebenarnya ya salah dari orang tua di rumah. Ya mohon maaf. Ya karena menurut saya secara psikologis juga anak itu kan dibuild, karakter itu kan dibentuk ya. Mungkin kurang perhatian dari orang tua, tontonan TV yang tidak benar. Nah sebenarnya saya juga gini, makanya ada tontonan TV yang bimbingan orang tua, ada game bimbingan orang tua, ada permainan misalnya tembak-tembakan di game ya, tembak matiin orang dan sebagainya. Kalau buat saya pribadi secara psikologis sebenarnya kalau dia mau main itu buat saya nggak ada masalah, tapi harus ada bimbingan. Ini mainan, ini begini itu harus ada bimbingan sendiri. Kadang-kadang anak-anak nggak dikasih tahu apa-apa, nonton tayangan TV. Ya contohnya gini lah, walaupun misalnya kita tulis ya bahwa adegan ini menggunakan gabus, harus dilakukan oleh profesional gitu. Kita menggunakan gabus, tapi kan nggak semua anak baca itu kan, yang ada di otaknya adalah orang ditimpuk pakai meja, gitu. Ternyata lucu ditimpuk pakai meja. Nah, jadi ya harus ada pembekalan ke anak itu sendiri. Dan seperti apa sih kita harus membekali anak kita? Mungkin nanti bisa dibantu. Saya juga nanti ada cerita sedikit. Kita lanjut lagi setelah satu di jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, baik. Berarti kalau dari ayahnya sendiri tadi mengatakan bahwa tidak akan menuntut apapun. Ya, namun di sini saya mau memberikan edukasi sosialisasi bahwa sedini mungkin saya setuju dengan Mas Dedi bahwa kita harus bisa mengajarkan anak kita itu mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang batasan-batasan itu harus pada saat dia sudah bicara ayah, bunda, itu sudah harus kita kasihkan edukasi agar anak ini bisa terbentuk. Kenapa? Secara ilmu psikologi bahwa anak usia di bawah 14 tahun itu masih bisa kita bentuk karakternya.
Tapi dia setelah 14 tahun udah nggak bisa mengukir di atas air. Selesai. Begitu. Iya. Namun tetap kita masih punya semangat. Seperti ada beberapa klien yang bertanya, anak saya saat ini ada di bangku SMA kelas 3, karakternya ABCD, apakah masih bisa? Bisa, dengan satu syarat, orang tuanya berubah dulu. Orang tuanya tidak bisa berubah, jangan harap. Jadi benar dikatakan banyak pakar bahwa anak kita adalah cerminan dari diri kita sendiri. Suka tidak suka seperti itu. Jadi saya katakan, kalaupun memang dalam sistem peradilan pidana anak itu di bawah umur 12 tahun, itu diversi dan restoratif justice, tapi tidak untuk bahwa dia tidak dapat efek jerah. No, dia harus bisa menerima efek jerahnya sendiri. Wajib, ya, harus ada konsekuensi, ataupun mungkin kalau sudah ranahnya pidana berarti punishment, begitu. Walaupun punishment itu wajibnya mendidik. Ya itu dia, makanya kan pembuatan karakter, habit, attitude itu kan adalah dari usia 0 sampai sekian. Begitu itu udah terjadi pembuatan habit tersebut, gimana mau merubahnya gitu ya? Betul. Itu nggak bisa, di penjara pun tambah gila kan, tambah heboh, tambah apa gitu. Perubahannya jadi ya harap-harap cemas berubahnya. Setuju. Nah makanya jadi dari orang tuanya juga pada saat kecil itulah saat Anda. Tapi ya masalahnya begini, sekarang banyak sekali alasan-alasan, ya tapi kan saya kerja, ayah kerja, ibu kerja, harus ditinggal. Saya pernah lihat, ini benar, ini kejadian di mata kepala saya sendiri. Jadi saya tuh kalau, nah ini ya saya ceritain, saya kalau ngantar anak saya sekolah itu pas di seberang rumah, jalan tuh seberang rumah. Dan kalau saya ngantar anak saya sekolah tuh saya selalu jalan kaki sama dia. Jadi saya jalan, ada seberangan dua, itu nyebrang dua. Ketika nyebrang pertama, tak mobil di sini, saya pindah dulu ke sini, tak nyebrang, udah, tak saya pindah lagi nyebrang sono sampai ke sekolah. Oke. That's what I do every day. Setiap hari saya lakukan itu. Satu saat, kira-kira 2 bulan yang lalu, saya lagi jalan sama anak saya. Di depan itu ada babysitter yang bawa anaknya. Saya tidak mengatakan semua babysitter melakukan hal yang sama ya. Saya mengatakan bahwa ada oknum yang mana pasti tidak ada perhatian dari orang tuanya untuk melihat hal ini. Nah, saya lagi jalan sama anak saya, sama biasa ada omnya yang nemenin gitu. Lagi jalan, tak. Terus anaknya jalan, ini jalanan sempit, ini mobil mana-mana ya. Biasanya saya pegang, ini babysitternya sampai mainan handphone. Aduh. Anaknya jalan di sini. Dan Berarti ya. nyebrangnya nggak ngeliat kiri kanan nih? Ya, tapi ini jalan di jalanan, belum nyebrang. Oh, belum nyebrang. Saya ngomong sama Aska dan sama omnya. Itu anak kalau kepleset aja jatuh, mati langsung, ya kan? Oh, tapi mungkin nyebrangnya, ya kan, udah. Ini benar-benar terjadi di mata kepala sendiri, saya tidak buat-buat. Oke, saya tidak buat-buat. Begitu mau nyebrang, set, babysitternya gini dong. Loh, nggak ikut nyebrang? Enggak, Kok bisa? nyebrang sendiri, Anaknya masih kecil? segini. Apa karena dipikirnya jalanannya kosong? Oh, enggak, penuh. Pertanyaannya adalah, orang tuanya tahu nggak? Wah. Gak ada yang tahu. Begitu kejadian, then what? Alasannya adalah, tadi saya hantarin tapi keserempet, bla bla bla. Makanya tadi saya membuka dengan kata-kata, kalau Anda menitipkan perhiasan Anda seharga 100 juta rupiah ke pembantu atau babysitter, nggak berani. Kalau nitipin anak berani tanpa perhatian. Harganya tidak ternilai. Berarti harganya lebih murah daripada perhiasan dong kalau misalnya begitu. Nah, tapi kan selalu alasan-alasan yang terjadi adalah bahwa saya sibuk, ibu kerja, ini Mencari nafkah. Mencari nafkah, gimana tuh kalau begitu? Ya, saya katakan, termasuk, mohon maaf, saya harus fakta. Saya katakan beberapa waktu yang lalu kami ke Hong Kong, di depan teman-teman buruh migran, mereka punya banyak tabungan uang. Sementara anak yang di kampung itu ada yang depresi dan segala macam. Saya katakan kepada mereka, saya membuka hati mereka. Untuk apa kita punya rumah mewah di kampung, mobil yang bagus, tapi itu tidak ditempati, tidak dipakai oleh kita, sementara anak kita sendiri menjadi korban. Dia kekurangan kasih sayang, dia tidak percaya diri, dia depresi, yang pada akhirnya dia berteman dengan narkoba, seks bebas, dan hal-hal di luar sana. Untuk apa? Itu saya tanyakan kepada mereka. Yang kedua, saya sering memberikan kepada ibu-ibu yang arisan, yang pakai mewah-mewah segala macam.
Mereka bangga dengan perhiasannya, tapi pada saat mereka lihat anaknya yang maaf gitu ya, hobinya nonton porno, hobinya segala macem dan sebagainya, mereka nggak worried gitu. Nggak apa-apa, ini sudah trennya kok gitu. Nah, ini yang saya katakan, kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kami katakan ini sudah gawat darurat ataupun darurat perlindungan anak. Ini tidak bisa didiamkan. Pemerintah harus bekerja sama untuk memberikan paradigma keliru ini segera. Ya tapi balik-balik lagi kan ini ke orang tuanya lagi. Berarti orang tuanya juga perlu diedukasi Jadi ya? sebenarnya orang tuanya harus diedukasi. Bukan hanya anaknya, contohnya misalnya kayak bapak kan dari tadi kelihatannya kayak maaf ya pak, pasrah Nah ini anaknya. di Twitter banyak nih yang gemes banget nih. Bapak kok diem aja sih Pak, nggak Berarti marah-marah kalau nggak ada Mbak Erlinda mungkin bisa jadi anaknya sampai sekarang mungkin belum tertolong, Iya. dibiarin aja Ya, gitu. ini makanya kasus adik kita ini pembelajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana kita sebagai orang tua, kita boleh pasrah, tapi tidak bisa pasrah diam. Tapi saya apresiasi mereka datang dari jauh, mereka harus menjual ini dan itu hanya untuk satu asa, sebuah asa. Ya, siapa tahu anak ini masih bisa untuk melihat begitu. Saya apresiasi itu. Makanya saya secara pribadi maupun kelembagaan kami sangat-sangat Dan membantu mendukung. itu ya? Iya. Ya, dan mudah-mudahan. Dan kami juga meminta partisipasi dari masyarakat juga untuk bisa membantu Dayan karena ya ini bukan sesuatu yang sesuatu yang murah dan sebagainya. Tapi Mas Dedi di sini yang harus kita garis bawahi bahwa walaupun memang terjadi paradigma keliru pada orang tua, masih bisa kita perbaiki. Masih bisa. Dengan satu syarat. Pemerintah ada komitmen yang kuat. Ada political will di sana. Jadi kami sudah menelusurin ke 5 yang 3T, daerah tertinggal, terdalam, dan terluar, di mana di situ mereka itu tidak tahu pengetahuan sama sekali bagaimana pola asuh yang baik. Karena pola asuh adalah karakter, kita mendidik karakter pada anak, sikap, habit ataupun etika serta dia punya apa itu kan orang tua semua. Aska yang sebegitu santun, cerdas karena didikan ayahnya yang sangat luar biasa. Nah, anak-anak seperti mohon maaf kasus Emon yang mereka kurang kasih sayang dan mereka dibiarkan begitu saja. Akhirnya pada saat Emon di penjara dia menangis. Si adik itu yang korban dia bilang, Emon tuh baik banget. Nah itu. Karena memberikan pelukan, kasih sayang, Nah, itu. nggak apa-apa, maaf itu, bokong saya diapa-apain. Padahal bokong dirusak, kerusakan pada sel frontal cortex. Kak Gina tahu dong, dokter, ya kan? Nah, anak kita yang mengalami kekerasan seksual, yang dirusak adalah 5 organ di kepalanya. Kalau narkoba bisa hanya 1 organ, atau 2 organ, maksimal 3 organ. Tapi kekerasan seksual, apakah masyarakat tahu ke-5 organ yang vital di kepala kita rusak semua? Dan itu nggak bisa diperbaiki loh. Iya. Udah telat itu untuk diperbaiki. Mas Ya kan? Edi setuju nggak kalau saya bilang negara kita ini ada oknum-oknum yang berusaha untuk menghancurkan negara kita? Ya pasti. Mereka